Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Rizadi Putra Susilo dengan NRP 5008231070 dari Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang akan saya bahas menggunakan aplikasi ANSYS. Di sini, ada sebuah soal yaitu, misal suatu batang terbuat dari logam sepanjang 1 meter dipanaskan sampai mencapai suhu seragam 100 derajat Celcius. Tiba-tiba pada T0, ujung-ujung batang dipertahankan pada suhu konstan 0 derajat Celcius dan tidak ada panas yang lepas melalui permukaan-permukaan batang. Tentukan pernyataan untuk suhu pada setiap tiap titik di dalam batang dan tiap saat. Nah, jadi suhu dari batang itu adalah 100 derajat Celcius, tetapi suhu yang berada di ujung-ujungnya itu adalah 0 derajat Celcius. Kita bisa menggunakan aplikasi ANSYS untuk menganalisis distribusi suhu dari logam ini. Yang pertama-tama, kita akan membuka aplikasi ANSYS sendiri, yaitu dengan search Workbench. Bisa ditekan ini, open. Kita tunggu dulu. Ya, ini biarin saja. Nah, saat ini kita sudah berada di dalam Workbench dari ANSYS. Mula-mula, kita akan membuat sebuah pemodelan dari batang aluminium ini. Dengan cara kita akan masuk ke dalam geometri. Tinggal scroll ke bawah sampai menemukan komponen sistem. Kita masuk ke geometri. Kita tarik menuju ke sini. Kita akan masuk ke geometri yang di tanda tanya ini dengan klik kanan. Kemudian kita akan masuk ke New Design Modeler Geometry. Kita tunggu dulu. Ini biarin. Nah, kita sudah berada di dalam geometri dari ANSYS ini. Pertama-tama kita akan membuat dari batangannya dengan cara masuk ke Create dan juga masuk ke Primitive. Dan kita pilih Box. Nah, kita bisa melihat panjangnya dari untuk soal ini, yaitu logam yang sepanjang 1 meter. Jadi panjangnya diketahui ada 1 meter. Untuk tingginya kita bisa asumsikan adalah 0,1 meter dan untuk lebarnya adalah 0,1 meter juga. Kita masukkan ke dalam sini diagonal definition komponennya di mana X-nya adalah 1 sebagai panjang, Y-nya 0,1 sebagai tinggi dan diagonal Z-nya adalah 0,1 juga sebagai sumbu Z ataupun sebagai lebarnya. Ketika sudah seperti ini, kita bisa generate di bagian sini. Nah, untuk bentuk geometrinya kita sudah selesai. Selanjutnya kita bisa minimize bagian sini.
Kalau sudah tercentang ini berarti sudah aman untuk kita lanjutkan. Kita akan masuk ke mesh di sini, bagian sini. Terus kita tarik ke sini. Nah, untuk bagian geometri sini, kita bisa tarik ke geometri yang ada di mesh. Apabila semua sudah tercentang, kita bisa masuk ke meshnya dengan cara mengklik kiri 2 kali. Kita menunggu sebentar. Nah, kita sudah masuk ke dalam bagian mesh di ANSYS. Pertama-tama kita akan mengecek meshnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan memilih physical preference-nya menjadi CFD. Selanjutnya, kita akan klik kanan pada bagian mesh ini, klik kanan, kemudian kita insert metode baru. Nah, metodenya kita akan blok semuanya, bisa menggunakan ini, bagian body, kita tekan, kemudian kita tekan ini no selection menjadi apply, sehingga semua ini menjadi satu body. Kemudian untuk metodenya, kita ganti menjadi multi-zone. Nah, ketika semuanya sudah selesai, kita kembali lagi ke mesh. Kemudian kita akan menekan elemen size-nya menjadi 0,01. Nah, kita bisa generate. Nah, hasilnya nanti akan menjadi kotak-kotak kecil seperti ini. Selanjutnya kita akan menekan pada bagian face, tekan bagian ujungnya, karena tadi dijelaskan pada soal bahwa pada bagian-bagian ujung ini adalah 0 derajat Celcius, jadi kita harus meninjau pada masing-masing ujung juga, di mana kita akan menekan bagian sini, dan kita create name selection, semisal ujung A, sudah selesai, dan kita akan ke sini, blok ini juga, dan kita akan create name selection ujung B. Setelah itu, kita akan juga select bagian dinding-dinding lapisan luar selain ujungnya, yaitu bagian sini, sini. Oh iya, untuk agar bisa terblok semuanya, tinggal pencet ini, terus pencet Control Hold, tekan ini, kemudian tekan ini, dan tekan ini. Ketika semuanya sudah terblok, kita tinggal name selection lagi. Anggap saja dinding. Nah, kita bisa mengeceknya di pada name selection ini. Kita cek apa ujung A-nya benar dan ujung B-nya benar, dan juga bagian dindingnya sudah benar. Ketika semuanya sudah selesai, jangan lupa generate lagi untuk make sure. Kemudian kita bisa minimize dan lanjut ke proses selanjutnya. Pastikan pada bagian mesh ini sudah tercentang seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan Fluent, bisa ditarik ke sini. Terus tarik mesh ke dalam setup, seperti ini. Nah, jangan lupa kita akan update terlebih dahulu meshnya. Dengan menekan ini, klik, klik kanan, dan kita update. Tunggu sampai show progress-nya ini tidak berwarna kuning. Nah, setelah seperti ini, kita bisa masuk ke setupnya.
Nah, selanjutnya di sini ada tulisannya solver processor, proses. Nah, angka ini itu mengacu pada jumlah core yang kita memiliki. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa search di sini, task manager. Kita bisa open. Nah, kita bisa masuk performance. Nah, di sini saya mempunyai core sebanyak dua, sehingga saya akan menekan di sini menjadi dua. Satu tidak apa-apa, tapi akan mempengaruhi dari proses itu sendiri. Dikarenakan saya akan mencoba mencoba biar prosesnya lebih enteng, jadi akan saya menekan satu. Start. Nah, ini biarin karena dia akan menyesuaikan pada core yang kita miliki. Ini kita bisa X saja. Kita tunggu sebentar. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ketika semuanya sudah done, pertama-tama kita untuk time-nya kita ubah ke menjadi transient. Bentar. Terus kita akan masuk ke model. Dikarenakan perpindahan massa itu perlukan energi, jadi energinya kita hidupin. Tinggal klik dua kali. Kita energi equation-nya kita nyalakan. Oke. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke material untuk mengecek. Untuk fluidnya biarkan air. Yang solidnya kita biarkan aluminium. Kemudian kita akan masuk ke cell zone. Di mana di sini kan tulis masih fluid. Padahal kita adalah menggunakan batang atau steel. Sehingga kita akan ubah dengan cara klik kanan. Kemudian kita tekan type menjadi solid. Anggap kita akan menggunakan aluminium sehingga kita bisa apply. Oke, kita bisa close. Saya tutup kan. Terus hanya untuk boundary condition. Untuk ujung A, karena dijelaskan tadi di soal adalah 0 derajat Celcius dan kita menggunakan temperatur Kelvin, jadi kita akan ubah menjadi 273,15 Kelvin atau sama setara dengan 0 derajat Celcius. Kita bisa apply, close. Untuk ujung B kita juga sama, masuk ke temperatur, kita ubah menjadi 273,15 Kelvin, apply, close. Nah, untuk boundary condition kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke initiation. Masuk ke sini, tinggal klik dua kali. Nah, tadi di soal menjelaskan bahwa dipanaskan mencapai suhu seragam ada 100 derajat Celcius. Jadi, untuk kondisi awalnya adalah 100 derajat Celcius. Kita akan masukkan 100 derajat Celcius setara dengan 373,15 derajat Kelvin. Kita bisa inisiasi. Selanjutnya kita akan masuk ke patch. Kita akan tekan temperatur, masukkan value inisiasi tadi 373,15 Kelvin. Selanjutnya kita akan masuk ke solid. Kita bisa patch, lalu kita close. Nah, untuk inisiasi kita sudah selesai. Kita akan masuk ke dalam grafiknya. Oh,
Sebelum itu, kita akan membuat surface terlebih dahulu. Nah, kita kita bisa masuk ke domain, terus kita masuk ke surface yang paling kanan sendiri, kita create, terus kita pilih yang plane. Nah, dikarenakan kita akan titik acuhnya adalah pada sini sampai sini, jadi kita akan pilih XY plane seperti ini. Untuk ukurannya, dikarenakan lebar dan tingginya adalah atau lebarnya saja adalah 0,1, jadi dibagi 2 sama dengan 0,05. Kita akan ubah menjadi plane XY, create. Oke, sudah selesai. Kita bisa close. Selanjutnya kita akan masuk ke grafik di bagian result, grafik. Kita akan masuk ke mesh. Nah, di sini kita akan pilih dinding, ujung A, ujung B, dan plane X yang tadi sudah kita buat. Dan kita pilih edge-nya dan pilih outline-nya. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Putih-putihnya ini akan mengindikasikan daerah yang akan kita pantau. Oke, kita bisa close. Selanjutnya kita akan masuk ke contour. Nah, kita akan pilih temperature. Auto range kita akan matikan. Untuk suhu minimalnya adalah suhu 0 derajat atau 273,15 derajat Kelvin. Kemudian untuk suhu maksimalnya adalah 373,15 Kelvin atau 100 derajat Celcius. Kita bisa save and display. Oh, jangan lupa kita pilih plane X-nya terlebih dahulu. Nah, hasilnya nanti akan berlubang-lubang seperti ini. Untuk mencegah lubang-lubang ini, kita bisa masuk ke compute. Kemudian kita akan turunkan ini jadi 273. Save. Nah, hasilnya akan menjadi batang merah seperti ini. Oke, kita bisa save. Nah, selanjutnya, karena sudah kita menghitung mesh dan konturnya, kita bisa melakukan kalkulasi. Nah, run calculation, biarkan. Kita akan mencoba time step size-nya adalah 0,1. Jadi number of time step-nya adalah 10. Ini secara second. Dan kita profile update intervalnya. Ini kita bisa kalkulasi. Nah, grafiknya akan seperti ini, naik turun, naik turun, naik turun. Energinya akan naik dan turun. Nah, calculation complete. Untuk mencegah lubang-lubang ini, kita bisa masuk lagi ke counternya. Kita bisa coba compute lagi. Save and display. Nah, hasilnya tidak akan lubang-lubang lagi. Nah, kita ubah ke sini. Nah, hasilnya adalah seperti ini ketika masih 0,1 second untuk time step size-nya. Terlihat bahwa warna biru ini mengindikasikan bahwa dia sudah mendingin. Dan yang merah ini dia masih memanas. Jadi enggak pada waktu segini itu masih masih belum mendingin keseluruhan. Untuk kita bisa melanjutkan dengan menambahkan number of time step-nya menjadi misal 50, kita bisa calculate use setting change to current calculation only. Karena apabila kita menggunakan future calculation, takutnya kita akan merubah beberapa variabel sehingga biarkan saja kalkulasinya seperti ini dulu. Oke, kita menunggu pada bagian bawah ini sampai 100%. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terlihat perbedaannya. Warnanya ini sudah mulai menyebar, panah-panah biru-birunya ini. Berarti dia mengindikasikan bahwa sudah cukup dingin di bagian sini. Ini sudah dingin dan sini sudah mulai panasnya sudah mulai mengurang.
Nah, untuk grafiknya kan seperti ini. Kita akan ubah menjadi grafik XY. Pertama-tama kita akan masuk ke surface lagi, kita akan masuk ke create, dan kita akan masuk ke line-nya. Nah, kita akan membuat line pada grafik ini di bagian tengahnya. Sehingga untuk ukurannya adalah 0, untuk satunya adalah 1, 0 sampai 1. Dan Y dan Z-nya kita pasti sama, soalnya dia dia tidak kanan dan tidak kiri. Jadi 0,05, 0,05, oh, maaf, 0,05, 0,05, dan 0,05. Kita bisa create, anggap line line 1, atau bisa kan line tengah. Oke, kita bisa create. Oke, kita close. Kita coba lihat pada mesh. Kemudian ini kita matikan. Kita tekan line tengah dan plane XY untuk outline. Kita lihat. Nah, seperti ini bentuknya nanti. Jadi garisnya cuma di bagian atas, bawah, kiri, kanan, dan tengah saja. Oke, kita bisa close. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke plot. Kita masuk ke XY plotnya. Kita tekan 2 kali. Nah, kita akan masuk untuk Y-axis functionnya adalah temperature. Untuk bagian surface-nya kita akan pilih yaitu line tengah yang sudah tadi kita buat. Save plot. Nah, kita bisa membuat grafik hubungannya antara static temperature dengan posisinya. Semakin jauh posisinya ini terlihat bahwa temperaturnya ini masih makin tengah. Jadi pada bagian ujung ini mengindikasikan ini adalah ujung A dan ini adalah ujung B. Di ujung A dan ujung B ini sudah terlihat ini dia sudah suhunya 0 atau bagian segini. Ini kita bisa ubah prosesnya, kita bisa bisa kita float, apply. Nah, jadinya seperti ini. Ini tuh berada di 273. 273 ini juga 273. Nah, itu yang bisa kalian lihat di sebagian sini. Nah, kita akan coba run lagi. Untuk number out time step-nya kita lanjutkan lagi ke 50. Kita bisa calculate. Untuk grafiknya kan masih di sini tuh terlihat kalau di 0,1 tuh suhunya masih 371,88 derajat Kelvin. Coba kita calculate lagi sebanyak 50 kali. Calculate use setting change, oke. Kita tunggu sebentar. Oke, calculation complete. Kita bisa update lagi untuk plotnya. Coba XY plot. Kita coba update lagi. Ini terlihat mulai miring. Mungkin grafiknya tidak ekstrim ya. Maksudnya tentunya tidak terlalu ekstrim. Jadi kita akan coba untuk perhitungannya jadi 100. Coba calculate. Saya tidak merekomendasikan untuk yang laptop-laptop skala rendah seperti punya saya, soalnya dikarenakan kalkulasinya sebanyak 100 kali, jadi bisa saja laptopnya itu not responding atau freeze. Sehingga jika bisa gunakan 50-50 terus saja.
Coba kita lihat. Nah, warnanya sudah mulai tersebar ini. Mana sini? Coba kita teruskan. Coba kita teruskan. Nah, tadi kan 0,1-nya kan sekitaran 370-an, sekarang 363. Coba kita terus calculate satu sekali lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, ini meskipun nah, terlihat ini. Meskipun turunnya perlahan, tapi dia lama-lama dia kan grafiknya seperti ini. Atau enggak, saat T infinite, dia akan grafiknya itu bahkan konstan sampai sini. Karena ketika T infinite, suhu di tengah ini dia juga akan sama stabilnya dengan suhu yang di kanan dan di kiri. Sehingga suhunya itu menjadi 273,15 derajat Kelvin atau setara dengan 0 derajat Celcius. Untuk skala Richtnya akan seperti ini. Grafiknya akan semakin lama semakin turun energi yang diperlukannya. Untuk bentuknya tambah lama, warna birunya ini akan semakin menyebar dari sini sampai sini. Pertama itu warna di sini, warna oranye kehijauannya ini akan menyebar. Dan warna selanjutnya warna biru-birunya ini juga akan semakin menyebar. Nah, sehingga terjawab tentukan pernyataan untuk suhu di setiap titik di dalam batang dan pada setiap saat. Sehingga pada T infinite kita akan tahu bahwa suhu di seluruh batangnya ini akan sama-sama 0 derajat Celcius atau 273,15 derajat Kelvin. Nah, sekian atas video saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.